Hans dalam keberuntungan. Hans telah melayani tuannya selama 7 tahun, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, waktuku sudah habis. Sekarang aku ingin pulang ke rumah ibuku, berilah upahku." Tuannya menjawab, "Engkau telah melayani aku dengan setia dan jujur. Sebagaimana pelayananmu, demikian juga upahmu," dan ia memberi Hans sepotong emas sebesar kepalanya. Hans mengeluarkan sapu tangannya dari sakunya, membungkus bongkahan emas itu di dalamnya, menaruhnya di pundaknya, dan mulai berjalan pulang. Ketika ia berjalan, selalu melangkahkan satu kaki di depan kaki yang lain, ia melihat seorang penunggang kuda yang berlari dengan cepat dan riang dengan kudanya yang lincah. "Ah," kata Hans dengan suara keras, "betapa menyenangkannya menunggang kuda. Di sana Anda duduk seperti di kursi, Anda tidak tersandung batu, Anda menyimpan sepatu Anda, dan naik, Anda tidak tahu bagaimana caranya." Pengendara yang mendengarnya, berhenti dan berseru, "Halo, Hans, mengapa kamu berjalan kaki?" "Aku harus," jawabnya, "karena aku harus membawa bongkahan emas ini pulang. Memang benar itu emas, tetapi aku tidak bisa menegakkan kepalaku, dan itu menyakitkan bahuku." "Aku akan memberitahumu," kata penunggang kuda itu, "kita akan bertukar. Aku akan memberikan kudaku, dan kamu bisa memberikan benjolanmu." "Dengan sepenuh hati," kata Hans, "tetapi saya dapat memberitahumu, kamu harus merangkak bersamanya." Penunggang kuda itu turun, mengambil emasnya, dan membantu Hans berdiri, lalu memberikan tali kekang yang erat di tangannya dan berkata, "Jika kamu ingin melaju dengan kecepatan yang sangat baik, kamu harus menjentikkan lidahmu dan berteriak, 'Jup! Jup!'" Hans sangat senang saat dia duduk di atas kuda dan menungganginya dengan begitu berani dan bebas. Setelah beberapa saat, ia berpikir bahwa kuda itu harus melaju lebih cepat, dan ia mulai menjentikkan lidahnya dan berteriak, "Jup! Jup!" Kuda itu berlari dengan kencang, dan sebelum Hans tahu di mana dia berada, dia terlempar dan tergeletak di selokan yang memisahkan ladang dengan jalan raya. Kuda itu juga akan pergi jika tidak dihentikan oleh seorang warga desa, yang datang dari arah jalan raya dan menggiring seekor sapi di depannya. Hans menyatukan anggota badannya dan berdiri lagi, tetapi ia merasa jengkel, dan berkata kepada orang desa itu, "Sungguh lelucon yang buruk, berkuda ini, terutama ketika seseorang memegang kuda betina seperti ini, yang menendang dan melemparnya, sehingga seseorang memiliki kesempatan untuk mematahkan lehernya. Tidak akan pernah lagi saya menungganginya. Sekarang saya menyukai sapi Anda, karena seseorang dapat berjalan dengan tenang di belakangnya, dan mendapatkan susu, mentega, dan keju setiap hari tanpa gagal. Apa yang tidak akan saya berikan untuk memiliki sapi seperti itu?" "Baiklah," kata orang desa itu, "jika itu akan memberi Anda begitu banyak kesenangan, saya tidak keberatan memberikan sapi itu untuk kuda." Hans setuju dengan senang hati, orang desa itu melompat ke atas kudanya, dan dengan cepat pergi. Hans mengendarai sapinya dengan tenang di depannya, dan memikirkan penawaran yang beruntung ini. "Kalau saja saya memiliki sepotong roti dan itu hampir tidak akan mengecewakan saya bisa makan mentega dan keju dengan roti itu sesering mungkin, jika saya haus, saya bisa memerah susu sapi saya dan meminum susunya. Hati yang baik, apalagi yang saya inginkan?" Ketika ia tiba di sebuah penginapan, ia berhenti, dan dengan kenyang ia memakan apa yang ia bawa makan malam dan semua yang ia miliki, dan dengan beberapa sen terakhirnya ia minum setengah gelas bir. Kemudian ia menggiring sapinya ke jalan menuju desa ibunya. Menjelang tengah hari, panas semakin menyengat, dan Hans mendapati dirinya berada di sebuah tegalan yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk melewatinya. Ia merasa sangat panas dan lidahnya menjulur ke langit-langit mulut karena kehausan. "Saya bisa menemukan obat untuk ini," pikir Hans, "saya akan memerah susu sapi sekarang dan menyegarkan diri saya dengan susunya." Ia mengikat sapi itu di sebuah pohon yang layu, dan karena ia tidak membawa ember, ia menaruh topi kulitnya di bawahnya, tetapi meskipun ia berusaha keras, tidak ada setetes pun susu yang keluar. Dan ketika dia mulai bekerja dengan cara yang canggung, binatang yang tidak sabar itu akhirnya memberinya pukulan di kepalanya dengan kaki belakangnya, sehingga dia jatuh ke tanah, dan untuk waktu yang lama tidak dapat berpikir di mana dia berada. Secara kebetulan, seorang tukang daging baru saja melewati jalan itu dengan gerobak dorong, yang di dalamnya terdapat seekor babi muda. "Tipuan macam apa ini?" teriaknya, dan membantu Hans yang baik hati untuk berdiri. Hans menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi.
Tukang daging itu memberikan botolnya dan berkata, minumlah dan segarkan dirimu. Sapi itu pasti tidak akan memberikan susu, ia adalah binatang yang sudah tua, paling banter ia hanya cocok untuk bajak, atau untuk tukang jagal. Wah, kata Hans, sambil membelai rambutnya di atas kepalanya, siapa yang menyangka? Tentu saja adalah hal yang baik ketika seseorang dapat membunuh binatang seperti itu di rumah, daging apa yang dimilikinya. Tapi saya tidak terlalu suka daging sapi, tidak cukup berair bagi saya. Babi muda seperti itu sekarang adalah hal yang harus dimiliki, rasanya sangat berbeda, dan kemudian ada sosis. Dengarlah, Hans, kata tukang daging itu, karena kasihku padamu, aku akan menukarnya, dan membiarkanmu memiliki babi itu dengan sapi itu. Surga akan membalas kebaikanmu, kata Hans sambil menyerahkan sapi itu, sementara babi itu dilepaskan dari gerobak, dan tali yang mengikatnya diletakkan di tangannya. Hans melanjutkan perjalanannya, dan berpikir bahwa semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya. Jika ia merasa kesal, maka ia akan segera memperbaikinya. Saat itu ada seorang anak laki-laki yang membawa seekor angsa putih yang bagus di bawah lengannya. Mereka saling mengucapkan selamat pagi, dan Hans mulai menceritakan keberuntungannya, dan bagaimana ia selalu mendapatkan penawaran yang bagus. Anak laki-laki itu mengatakan kepadanya bahwa ia akan membawa angsa itu ke sebuah pesta pembaptisan. Angkat saja dia, tambahnya, dan memegang sayapnya, betapa beratnya dia telah digemukkan selama 8 minggu terakhir. Siapapun yang memakannya saat dia dipanggang harus menyeka lemak dari kedua sisi mulutnya. Ya, kata Hans, sambil menimbangnya dengan satu tangan, berat badannya lumayan, tapi babi saya tidak jelek. Sementara itu, anak laki-laki itu melihat dengan curiga dari satu sisi ke sisi lain, dan menggelengkan kepalanya. Begini, katanya panjang lebar, mungkin saja tidak baik-baik saja dengan babi Anda. Di desa yang saya lewati, wali kota sendiri baru saja kehilangan seekor babi dari kandangnya. Saya khawatir Anda telah mendapatkannya di sana. Mereka telah mengirim beberapa orang dan akan menjadi urusan yang buruk jika mereka menangkapmu dengan babi itu, paling tidak. Kamu akan dikurung di dalam lubang yang gelap. Hans yang baik hati itu ketakutan. Ya ampun, katanya, tolonglah aku keluar dari masalah ini, kamu lebih tahu tentang tempat ini daripada aku, ambillah babiku dan serahkan angsa milikmu. Saya akan mengambil risiko dalam permainan itu, jawab anak itu, tetapi saya tidak akan menjadi penyebab Anda mendapat masalah. Maka ia mengambil tali di tangannya, dan mengusir babi itu dengan cepat melalui jalan setapak. Hans yang baik hati, bebas dari perawatan, pulang ke rumah dengan angsa di bawah lengannya. Ketika saya memikirkannya dengan baik, katanya pada dirinya sendiri, saya bahkan mendapatkan keuntungan dari pertukaran ini. Pertama-tama ada daging panggang yang baik, kemudian lemak yang akan menetes darinya, dan yang akan memberi saya tetesan untuk roti saya selama 1/4 tahun, dan yang terakhir adalah bulu-bulu putih yang indah. Saya akan mengisi bantal saya dengan bulu-bulu ini, dan kemudian saya akan tidur tanpa goyangan. Betapa senangnya ibuku nanti. Ketika ia melewati desa terakhir, di sana berdiri seorang pengasah gunting dengan gerobaknya, sambil mengayuh gerobaknya ia bernyanyi. Aku mengasah gunting dan dengan cepat menggiling. Mantelku tertiup angin di belakang. Hans berdiri diam dan menatapnya, akhirnya ia berbicara kepadanya dan berkata, semua baik-baik saja denganmu, karena kamu begitu gembira dengan pekerjaanmu. Ya, jawab si penggerinda gunting, perdagangan ini memiliki dasar yang kuat. Penggiling yang sesungguhnya adalah orang yang setiap kali memasukkan tangannya ke dalam saku, ia menemukan emas di dalamnya. Tetapi di mana Anda membeli angsa yang bagus itu? Saya tidak membelinya, tetapi menukar babi saya dengan angsa itu. Dan babinya? Itu saya dapatkan dengan seekor sapi. Dan sapinya? Aku menukarnya dengan seekor kuda. Dan kudanya? Untuk itu aku memberikan segumpal emas sebesar kepalaku. Dan emasnya? Ya, itu adalah upah saya selama 7 tahun bekerja. Kamu sudah tahu bagaimana menjaga dirimu sendiri, kata si penggiling. Jika Anda bisa bertahan sampai mendengar gemerincing uang di saku Anda setiap kali Anda berdiri, Anda telah berhasil. Bagaimana saya bisa melakukannya, kata Hans. Anda harus menjadi seorang penggiling, seperti saya, tidak ada yang diperlukan kecuali batu asah, sisanya akan datang dengan sendirinya. Aku punya satu di sini, memang sudah agak usang, tetapi kamu tidak perlu memberiku apapun untuk itu kecuali angsa kamu, maukah kamu melakukannya?
Bagaimana Anda bisa meminta? Jawab Hans. Saya akan menjadi orang yang paling beruntung di dunia, jika saya memiliki uang setiap kali saya memasukkan tangan saya ke dalam saku. Apa yang perlu saya pikirkan lagi? Dan dia menyerahkan angsa itu kepadanya dan menerima batu asah sebagai gantinya. Sekarang, kata tukang asah itu, sambil mengambil sebuah batu besar yang ada di dekatnya, ini adalah batu yang kuat untukmu dalam tawar-menawar, kamu dapat memalu dengan baik di atasnya, dan meluruskan kukumu yang lama. Bawalah ini dan simpanlah dengan baik. Hans membawa batu-batu itu, dan melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang puas, matanya berbinar-binar penuh sukacita. Saya pasti dilahirkan dengan caul, teriaknya, semua yang saya inginkan terjadi pada saya seolah-olah saya adalah seorang anak minggu. Sementara itu, karena ia telah berdiri sejak fajar menyingsing, ia mulai merasa lelah. Rasa lapar juga menyiksanya, karena dalam kegembiraannya atas tawar-menawar yang dilakukannya untuk mendapatkan sapi itu, ia telah menghabiskan semua persediaan makanannya sekaligus. Akhirnya ia hanya bisa melanjutkan perjalanan dengan susah payah, dan terpaksa berhenti setiap menit, batu-batu itu juga sangat membebaninya. Kemudian ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir betapa menyenangkannya jika ia tidak perlu memikul batu-batu itu. Ia merayap seperti siput ke sebuah sumur di ladang, dan di sana ia berpikir untuk beristirahat dan menyegarkan diri dengan air yang sejuk, tetapi agar ia tidak melukai batu-batu itu ketika duduk, ia meletakkannya dengan hati-hati di sisinya, di tepi sumur. Kemudian ia duduk di atasnya, dan hendak membungkuk untuk minum, ketika ia terpeleset, mendorong batu-batu itu, dan keduanya jatuh ke dalam air. Ketika Hans melihat mereka dengan matanya sendiri tenggelam ke dasar sumur, ia melompat kegirangan, lalu berlutut, dan dengan air mata berlinang ia berterima kasih kepada Tuhan yang telah menunjukkan kebaikan ini kepadanya, dan membebaskannya dengan cara yang begitu baik, dan tanpa ia harus menyalahkan dirinya sendiri, dari batu-batu berat yang selama ini menjadi satu-satunya hal yang mengganggunya. Tidak ada orang yang seberuntung saya, teriaknya. Dengan hati yang ringan dan bebas dari segala beban, ia berlari terus hingga sampai ke rumah ibunya.